Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya dan saya selalu berdoa kita tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai selama-lamanya. Puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang kerajaan Allah, yaitu kerajaan Kristus, di mana Kristus menyampaikan, memberitakan tentang kerajaan dan berbicara tentang kerajaan Allah, yaitu berbicara tentang dirinya. Di mana kita tahu bahwa dunia ini ya dikuasai oleh si jahat dan dunia ini sedang menuju ke dalam kegelapan, di dalam kebinasaan. Tapi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia datang sebagai terang, yaitu terang dunia yang menerangi segala kegelapan. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, mereka akan hidup dalam terang. Sehingga Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadaku, mereka akan beroleh hidup yang kekal." Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan mulai dari Yesus tampil di Galilea dalam Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Di sini kita nanti akan melihat di mana Yesus memulai memberitakan tentang kerajaan Allah dan apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus sampai hari ini. Karena saya yakin dari zaman Yesus sampai hari ini, Yesus memberitakan dengan kebenaran. Dan itu berlaku dari zamannya sampai hari ini, bahkan sampai dia datang kembali. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan melihat Matius 4 ayat 12 sampai dengan yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret, diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain." Perlu digarisbawahi kata wilayah bangsa-bangsa lain. Ya, ayat 16, bangsa yang diam dalam kegelapan, ini juga perlu digarisbawahi. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Garis bawahi juga Bapak Ibu Saudaraku ya, bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, dinaungi kebinasaan. Maut itu adalah kebinasaan, kematian. Telah terbit terang. Sehingga ayat 17 dikatakan, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, hari ini jika kita belajar firman Tuhan, tentunya kita akan lebih dalam lagi memahami tentang kerajaan surga. Karena apa yang diberitakan, apa yang disampaikan oleh Yesus ini membawa kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu bersama-sama dengan Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi ini. Ya, karena ketika kita belajar, tentu mungkin masih ada hal yang harus kita pahami. Dan di dalam YouTube ini, Bapak Ibu Saudara, jika ingin menambahkan atau memberikan masukan, tambahan, silahkan Bapak Ibu Saudara, karena kita sama-sama belajar. Dan saya yakin ketika kita belajar firman Tuhan, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Ya, karena kita tahu barang siapa yang lapar, mereka akan diberi makan, yaitu makanan yang tidak binasa. Yesus berkata, "Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku." Mari kita belajar seperti Yesus untuk juga makan makanan yang memang menjadi bagian kita, yaitu menjadi pelaku firman. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, kita akan melihat yang pertama. Yesus berkata, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Kata bertobatlah menjadi poin yang pertama, poin kunci. Kenapa? Karena kita tahu bahwa manusia semua di dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang suci, tidak ada yang saleh. Walaupun dikatakan Ayub orang yang saleh, namun dia perlu diuji, perlu dites ya, seperti Abraham ketika dia disebut sebagai orang beriman, bapak orang beriman, dia juga mengalami apa yang namanya proses. Dan ini terjadi kepada siapapun. Ya, dan ini dikatakan bertobatlah. Ya, manusia harus bertobat karena kenapa? Karena dunia dipenuhi dengan segala hal yang tidak benar. Karena manusia semua pernah salah. Manusia itu penuh dengan dosa. Sehingga Yesus mengatakan bertobatlah. Supaya manusia menjadi layak dan kembali kepada Tuhan. Amin. Kata kunci,
Poin pertama, bertobatlah. Ini untuk supaya mereka yang mendengar Injil kerajaan Tuhan itu boleh masuk ke dalam kerajaannya, supaya mereka bertobat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dan kita akan melihat apa yang disampaikan oleh Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Berbicara tentang kerajaan surga, nanti kita akan melihat apa saja isinya. Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat ini juga menyatakan bahwa Yesus di dalam Allah, Allah di dalam Yesus, maksudnya apa? Pribadi Tuhan, satu kesatuan, itu memiliki rencana yang besar bagi manusia, yaitu karya penebusan. Kenapa Yesus tadi mengatakan bertobatlah manusia supaya berbalik kepada Tuhan? Manusia itu harus menyadari atas ketidaklayakan mereka. Karena dosa-dosa mereka harus bertobat. Dan mereka harus datang kepada Tuhan. Dan Yesus membuka pintu sampai hari ini. Dia membuka pintu surga untuk bisa setiap orang masuk. Ya, bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah ketika kita percaya kepada Dia? Ya, janganlah gelisah hatimu. Yesus mengatakan hal ini supaya kita sebagai orang percaya memiliki pengharapan yang pasti, yaitu kerajaan surga yang bukan abal-abal, kerajaan surga yang pasti. Supaya kita sebagai orang percaya ketika menghadapi kematian pun kita tidak mengalami ketakutan, melainkan kita memperoleh sesuatu keyakinan bahwa kematian adalah suatu keuntungan. Kenapa? Karena kita akan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini kata Paulus. Dan ini menjadikan kita juga semakin yakin. Ketika kita melihat Paulus, dia mengenal Yesus jauh lebih mulia dibandingkan dengan yang lain dalam kehidupannya. Ya, ketika kita percaya kepada Yesus, Yesus akan membukakan hal yang mungkin bagi kita tidak paham, tidak tahu. Tapi Tuhan Yesus akan membukakan kepada kita tentang kerajaan yang disampaikannya, yang diberitakannya. Ya, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus sebagai manusia, dia pernah lahir ke dunia ini. Dia juga mengalami masa aniaya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Bahkan ketika dia disalib, dia mati dan dia bangkit. Jadi tidak hanya mati dan bangkit, tapi dia naik ke surga. Inilah yang menjadi dasar pengharapan orang percaya. Ketika mereka mengalami kematian, mereka akan mengalami juga masa di mana mereka memiliki pengharapan akan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Karena jelas di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau di dunia ini berbicara tentang kapling-kapling, ada yang tipe 45, tipe 50, dan lain sebagainya. Tapi di sana tidak seperti itu, Bapak Saudaraku. Ya, yang pasti di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ini berbicara tentang suasana surga yang mulia. Ya, mari kita akan lihat lagi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini satu kerinduan Yesus sendiri kepada mereka, pengikut-pengikutnya, supaya mereka juga memiliki satu keyakinan bahwa mereka akan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Yesus yang telah hadir ke dunia, dia juga harus mengalami kematian sebagai korban penebus dosa. Dia disalib bukan karena kesalahannya. Dia disalib bukan karena dia melakukan pelanggaran, tapi karena dia tahu manusia membutuhkan pengampunan. Manusia membutuhkan kasih. Ya, kasih yang dari Tuhan sendiri. Dan Yesus sendiri dia menunjukkan bukti. Dia adalah pribadi Tuhan yang mengasihi manusia. Supaya manusia itu melihat dan menyadari bahwa Tuhan betul-betul mengasihi kita. Yesus sebagai bukti kasih Allah kepada dunia. Dia rela dikorbankan. Ya, kalau mengorbankan binatang yang menyembelih itu dari zaman dulu. Dari zaman Abraham, dari zaman Musa. Mereka harus menyembelih korban. Ya, itu tiap tahun sekali. Kalau ada yang salah harus menyembelih. Itu pun domba yang bukan sembarang domba, harus betul-betul pilihan. Tapi ketika dalam perjanjian baru dinyatakan, Yesus hadir, itu menyatakan pribadi Allah sendiri. Dia rela
dikorbankan atau menjadi korban. Karena dia disebut sebagai anak domba Allah untuk menebus segala dosa manusia sekali dan untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi perenungan kita, Bapak Ibu Saudara, sekali dan untuk selama-lamanya. Inilah korban Tuhan sendiri, pribadi Tuhan sendiri. Tidak ada manusia yang bisa menebus dosa manusia, kecuali Tuhan yang menebus dosa manusia. Ini yang menjadi perenungan kita. Ya, karena kita semua rindu, semua orang diselamatkan. Tuhan terlebih rindu, semua orang tidak binasa. Namun sampai hari ini, jalan itu masih terbuka, pintu surga masih terbuka, untuk kita bisa menerima kerajaan Allah sendiri, yaitu kerajaan Kristus, kerajaan surga yang kekal. Luar biasa Bapak Saudaraku. Ya, karena Yesus sendiri ingin supaya di mana aku berada, kamu pun juga berada. Ini satu kerinduan, pengharapan. Bukan kita mendoakan Yesus, tapi Yesus justru berdoa bagi kita, supaya kita kuat menjadi pengikutnya, menjadi murid-muridnya yang setia sampai akhir. Luar biasa, Yesus memberikan jaminan, sehingga ayat 4 dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Yesus memberikan teladan, jalan mana yang harus ditempuh. Kebenaran yang bagaimana yang harus dijalani. Karena manusia tidak bisa hidup menurut pengertiannya sendiri. Manusia tidak bisa hidup menurut kebenarannya sendiri. Dia perlu yang namanya firman Tuhan. Dia perlu yang namanya bimbingan arahan, yaitu pengajaran kebenaran firman Tuhan. Luar biasa Bapak Saudaraku, mari kita akan kembali melihat bagaimana kerajaan Allah itu juga diberitakan dan bisa sampai ke ujung bumi, bahkan sampai hari ini kita bisa mendengar firman Tuhan. Dimulai juga dari Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, ini Paulus dia bisa luasa memberitakan firman Tuhan, memberitakan kerajaan Yesus Kristus. Ya, dengan rumah yang disewanya sendiri. Bahkan banyak orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada waktu itu. Mereka membuka hati mereka. Dan sampai hari ini berita tentang kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus tersebar. Ya, luar biasa Bapak Saudaraku. Dan kita bisa melihat apa yang diajarkan oleh Paulus juga di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, jika di dalam awal-awal tadi saya sampaikan bahwa Injil kerajaan surga itu diberitakan dimulai dari Yerusalem, kemudian ke Yudea dan Samaria, kemudian ke ujung bumi. Bukan berarti Yesus memberitakan khusus buat orang-orang Yahudi dan orang Israel. Ya, karena memang harus dimulai dari sana. Berita tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Dimulai dari Yerusalem. Kemudian di tanah Yudea, Samaria, kemudian baru ke ujung bumi. Seluruh bangsa-bangsa. Bukan berarti ini juga untuk menepis. Ya, orang berpikir bahwa Yesus hanya memberitakan kerajaan Allah khusus untuk orang-orang Yahudi, orang Israel. Bukan. Tapi memang harus dimulai dari Yerusalem. Kemudian Paulus mulai membuka, ya, sebagai pembuka untuk memberitakan Injil kerajaan surga kepada bangsa-bangsa lain. Ya, sehingga dia berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Ini poin yang kedua. Yang pertama tadi pertobatan. Poin yang kedua ini berbicara tentang kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Luar biasa Pak Saudaraku. Di surga orang berpikir secara daging, mungkin makanan enak, tidur nyenyak, semuanya ada. Itu di dunia Pak Saudara. Tapi dalam kerajaan surga yang Yesus ajarkan, itu tidak ada soal makan dan minuman. Itu hanya bayangan saja, gambaran, wah enak makan. Padahal kalau di dunia makan enak ya paling segitu, ya enggak saudara? Tidur nyenyak ya paling segitu. Minum paling enak apa? Ya paling segitu.
Bahkan di dunia ini sampai mabuk-mabuk mereka, hidupnya tidak karuan ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kerajaan surga yang Yesus sampaikan tidak berbicara soal makan dan minuman, tapi berbicara tentang soal kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Amin. Orang kalau hidup benar itu rasanya ayem. Walaupun makannya sederhana, rumahnya sederhana, bajunya sederhana, tetapi ketika hidupnya benar di mata Tuhan, hidupnya berkenan layak di mata Tuhan, mereka akan mendapatkan ketenangan, ada damai sejahtera. Firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Luar biasa. Bahkan dikatakan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ada satu kebahagiaan di luar, ya, di luar akal manusia. Kebahagiaan yang dari surga sendiri turun, di situ hadir. Ya, di situ ada. Itulah gambaran dari kerajaan Allah, kerajaan Yesus Kristus, di mana kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus dinyatakan. Amin. Bukankah ketika kita melihat orang yang dibantu, orang yang ditolong, orang yang tidak mampu mendapatkan bantuan, orang yang melakukannya dan yang menerima bantuan itu, kita melihat satu kebahagiaan. Ketika ada orang yang betul-betul membutuhkan, kita bisa memberikan, hati kita merasa bahagia. Ini Bapak Saudaraku yang harus kita pahami, bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Seringkali manusia jatuh dalam hal makanan, jatuh dalam hal minuman. Kesenangan dunia, ini yang membuat mereka bisa terpisah dari kerajaan Allah. Ya, tetapi berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus, itu gambaran dari kerajaan yang Yesus ajarkan. Mari kita akan lihat di dalam kerajaan Allah sendiri. 1 Korintus 4 ayat 20 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Kerajaan Yesus bukan hanya omongan. Kerajaan Yesus tidak hanya perkataan. Kita seringkali mendengar khotbah, kita seringkali mendengarkan orang-orang menyampaikan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar ucapan, tapi penuh kuasa. Ada kuasa, Bapak Ibu Saudara. Kerajaan Allah dipenuhi dengan kuasa Allah, kuasa ilahi, kuasa kekudusan yang luar biasa, di mana tidak ada tempat bagi dosa, ada di situ. Dan kita sebagai orang-orang percaya, kita harus yakin bahwa kerajaan yang Yesus beritakan sampai hari ini, itu memberikan jaminan kekekalan. Amin. Ya, dikatakan daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita akan melihat dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-50, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sekali lagi, daging dan darah tidak mendapatkan, karena daging dan darah itu sifatnya sementara. Tubuh kita ini sifatnya sementara. Ya, dari tanah kembali kepada tanah. Tapi ada hal yang memang akan diubah, yaitu tubuh kemuliaan, tubuh surgawi. Ayat 51 dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Ya, janji ini diperlakukan bagi kita orang-orang yang percaya. Mereka akan mengalami satu perubahan dalam hidup tubuh ini, ya. Tubuh kita ini akan diubah. Ketika Yesus dia mati, dia bangkit, dia mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, Yesus juga sedikit memberikan satu gambaran, ya. Dia bisa masuk, tembok tidak menjadi batas, tidak menjadi penghalang, dia bisa masuk, dia juga bisa makan. Ini sedikit gambaran Bapak Saudaraku, tubuh kemuliaan. Ya, ini bukan dongeng Bapak Saudara, tapi ini kenyataan. Ketika Yesus makan bersama dengan murid-muridnya, dia mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, luar biasa. Jadi daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, melainkan tubuh kita akan diubah. Dalam sekejap mata kita akan mengalami perubahan. Ya, ketika Yesus datang, orang-orang percaya yang menanti-nantikan dan hidup berkenan menjaga hidup mereka, mereka akan mengalami perubahan. Ya, hidup tubuhnya ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan.
Ini yang menjadi harapan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita harus menantikannya dengan tekun. Firman Tuhan dalam Roma juga mengatakan, ya, jika kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Mari kita terus bertekun sampai Tuhan datang menjemput kita semua. Luar biasa, Bapak Saudaraku. Ya, sedikit kita akan melihat siapa saja yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Kristus. Ya, 1 Korintus 6 ayat 9 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Ini dalam surat Korintus. Orang yang tidak adil. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu disebutkan semua, Bapak Ibu Saudara. Dan barang siapa, ayat 11, di antara kamu, demikianlah dahulu. Memang, dulu kita pernah hidup dalam dosa. Dulu kita melakukan semua itu. Tidak ada orang yang saleh, yang kudus, yang benar-benar menjaga hidupnya. Kita ini dari orang yang berdosa. Tapi ketika kita mendengar firman Tuhan, mendengar berita Injil keselamatan yang Yesus sabarkan, yang Yesus ajarkan, kita hidup di dalamnya, kita berarti mendapatkan jaminan untuk memperoleh kerajaan surga. Memang dulu kita orang-orang yang berdosa, yang layak dihukum, yang layak menerima hukuman. Tapi ketika kita percaya kepada Yesus, kita memperoleh pengampunan, kita dikuduskan oleh firman Tuhan. Ya, kesalahan kita diampuni oleh karena korban Yesus. Karena kita percaya kepada Dia, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan. Ada kalimat-kalimat yang penting yang kita harus tahu. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Yang pertama, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Ini yang menjadi dasar. Kenapa kita tidak ragu dengan kerajaan surga yang Yesus beritakan? Karena di sana kita semakin disucikan. Di sana kita semakin dikuduskan, bahkan kita dibenarkan. Dari kita tidak benar, tapi kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita orang-orang yang tidak benar tapi dibenarkan ketika kita hidup dalam ketaatan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini luar biasa. Akan saya tutup di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kerajaan yang Yesus beritakan adalah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kerajaan Allah yang kokoh, tidak ada yang bisa menghancurkan. Ya, dikatakan karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh apapun. Ya, marilah kita mengucap syukur dan beribadah dengan Allah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Mari kita semakin hidup berkenan di mata Tuhan. Ibadah tidak hanya di gereja, ibadah tidak hanya di persekutuan-persekutuan, tapi seluruh hidup kita. Mari kita belajar semakin berkenan di mata Tuhan. Amin. Roma 12 ya, kita sudah diingatkan. Ibadah yang sejati, ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang dikuduskan, ya dibenarkan oleh firman Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari Bapak Ibu Saudaraku, karena kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang memberitakan tentang surga yang pasti, mari kita hidup dalam ketaatan, kesetiaan. Kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan janjikan, kerajaan Allah itu turun atas hidup kita. Dan kita akan masuk bersama-sama dengan Yesus. Karena Dia rindu, ya kita bersama-sama dengan Dia. Amin, Bapak Saudaraku. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadikan kita kuat. Firman Tuhan ini akan membuat kita terbuka, semakin yakin mengikut Yesus adalah keputusan yang tepat. Karena kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan. Hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dan minggu depan kita akan belajar kembali bagaimana kerajaan Allah dinyatakan lebih lagi
ya setiap hari dalam kehidupan kita. Karena kita tahu jika dunia ini membawa kepada kebinasaan, kegelapan, Tuhan akan membawa kepada kehidupan, yaitu terangnya yang ajaib. Karena kita dipanggil untuk menjadi terang dunia, seperti Yesus menjadi terang dunia. Amin, Bapak Saudaraku, tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and comment yang membangun, yang memberikan kita semangat, dan jangan lupa subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang mengingatkan, firman yang menguatkan. Kami mau belajar lebih lagi, karena kami sadar sebagai manusia penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami tahu kami membutuhkan kuasa, kekuatan yang dari Tuhan, untuk kami dimampukan memahami tentang kebenaran kerajaan Tuhan sendiri. Ajar kami hidup di dalamnya. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah mendengarkan. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Berikan mereka keyakinan, berikan mereka kekuatan, semangat, gairah untuk percaya kepadamu. Berikan mereka kekuatan bagi mereka menghadapi masalah apapun. Keuangan, ekonomi, Kau Tuhan tolong Kau berkati mereka. Terpujilah namamu ya Bapa. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup, yang sanggup memberikan kami kekuatan. Berkati kami, berkati pekerjaan, pelayanan, bahkan keluarga kami, kota dimanapun kami berada. Berkati bangsa dan negara kami, para pejabat petinggi orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara. Dalam kuasa Tuhan, berikan roh takut akan Engkau. Diampuni, dikuduskan, disucikan bangsa kami ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami mulai hari ini sampai Engkau datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda